Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ru'ya Shibli ba'da mautihi bi thalathati ayyam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal naqashani hatta ayistu falamma ra'a ya'si taghammadani birahmatih. Wa ru'ya majnunu bani amirin ba'da mautihi bil manam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal ghafara li wa ja'alani hujjatan 'alal muhibbin. Wa ru'ya Thawri fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal rahimani. Faqila lahu ma halu Abdullah ibn al-Mubarak. Faqal huwa mimman yaliju ala rabbih fi kulli yawmin marratain. Wa ru'ya ba'duhum fasu'ila an halih faqala hasabuna fadaqqaku thumma mannu fa'ataku. Wa ru'ya Malik ibnu Anasin faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qala ghafara li bi kalimatin kana yaquluha Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu inda ru'yatil janazah subhanal hayyil ladzi la yamut. Wa ru'ya bil lailah allati mata fiha al-Hasanul Basri ka'anna abwabas sama mufattahah wa ka'anna munadiyan yunadi ala innal Hasan al-Basri qadima ala Allah ta'ala wa huwa anhu radin. Wa ru'yal jahiz faqila lahu ma fa'ala Allah bik. Faqal wala taktub bi khattika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Wa ra'al Junaidu iblisa fil manam uryana faqala ala tastahi minan nas. Faqala wa haula nasun annas aqwamun fi masjidis suniziyah qad adnau jasadi wa ahraku kabidi. Qala Junaid falamman tabahtu gadawtu ilal masjid fara'aitu jama'atan qad wada'u ru'usahum ala rukabihim yatafakkarun. Falamma ra'awni qalu la yaghurrannaka hadithul khabith ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Dimimpikan Asyibli setelah ia meninggal dunia 3 hari. Shibli itu adalah nama suatu nisbah. Nama beliau yang sebenarnya adalah Dulab bin Ja'far bin Yunus. Cuma masyhur dengan sebutan Asyibli. Imam Shibli ini kelahiran tahun 200-an atau di abad 2 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, setelah 3 hari Imam Shibli meninggal dunia, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu dikatakan kepadanya Imam Shibli, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Asyibli menjawab, dia berdebat denganku. Maksudnya bahwa Allah telah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Jadi dia Allah berdebat denganku. Artinya
Allah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Karena Imam Syibli ini sebelum beliau masuk ke dalam satu tariqah Junaid Al-Baghdadi, beliau termasuk orang yang kaya raya sebelumnya. Jadi hidup beliau penuh bergelimang dengan kemewahan, dengan kekayaan. Nah, setelah beliau masuk dalam tarikat Junaid, lalu beliau tinggalkan seluruh kekayaan itu, lalu masuk dalam tarikah sampai akhirnya beliau mencapai ma'rifat dan menjadi seorang imam di Baghdad. Nah, jadi beliau dulunya orang yang kaya raya, orang yang banyak punya harta. Nah, sehingga begitu beliau wafat, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau dan ditanyakan bagaimana Allah memperbuat akan engkau. Nah, beliau menjawab, Allah telah meneliti hisab denganku, sehingga aku berputus asa. Maksudnya sehingga aku berputus asa artinya sehingga aku tidak mengharap keselamatan diriku. Karena hisab yang sangat rinci, hisab yang sangat rinci dari Allah. Arti hisab yang sangat rinci itu artinya Allah akan mempertanyakan kepada kita secara detail, secara rinci nikmat yang diberikannya satu persatu, lalu ditanyakan satu persatu pula tentang penggunaan nikmat itu. Nah, ini apabila orang siapapun yang diperlakukan seperti itu oleh Allah, maka dia akan celaka. Nah, siapapun apabila Allah memperlakukan seseorang di akhirat itu dengan hisab yang teliti, maka orang itu akan diazab. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nukisal hisab udziba." Siapa yang diteliti hisabnya di akhirat itu, maka dia pasti akan disiksa. Karena setiap kita dapat nikmat dari Allah, itu pasti kita kada akan bisa semua nikmat itu kita habiskan di jalan Allah. Pasti ada nikmat-nikmat yang kita gunakan dalam hal yang sia-sia. Pasti ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara yang makruh. Ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara maksiat. Nah, jadi kalau setiap per nikmat itu ditanya di mana penggunaannya satu persatu, kita akan binasa. Nah, oleh karena itu kita disuruh minta kepada Allah agar dihisab dengan hisab yasira, hisab yang inting, hisab yang mudah. Nah, lebih baik lagi kita minta kepada Allah agar tanpa dihisab. Nah, dengan demikian kita ada harapan untuk selamat daripada azab Allah. Nah, Imam Syibli ini karena beliau dulunya mempunyai kekayaan yang banyak, walaupun pada akhirnya beliau tinggalkan kekayaan itu dan masuk dalam satu tarikah, berhasil jadi imam besar di Baghdad. Tapi begitu beliau wafat, beliau menemui hisab yang sulit. Padahal meninggalnya sudah dalam keadaan aulia Allah. Padahal ini Syibli ini meninggal sudah jadi waliullah, sudah meninggalkan kekayaannya jauh hari sebelumnya. Nah, tetap beliau dihisab oleh Allah. Sehingga aku berputus asa, ya Sidin. Putus asa artinya kada berharap selamat lagi ini. Sudah mulai hisab, sudah mulai sulit. Lalu ketika dia melihat keputusasaanku, ketika Allah sudah melihat bahwa aku ini kalah sudah, banyak kada kau mempertanggungjawabkan lagi nikmat yang diberikannya, maka dia melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Akhirnya aku diberi Allah rahmatnya sehingga aku diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikian, beliau dulunya adalah orang yang kaya raya, orang yang punya kemewahan hidup, tapi beliau tinggalkan untuk ma'rifat kepada Allah, jadi waliullah. Nah, lalu di akhirat pun demikian, dihisab dulu. Nah, setelah kalah,
akhirnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau wafat dalam keadaan seorang waliullah, dalam keadaan seorang imam besar di Baghdad itu. Jadi artinya kalau kita belajar dari mimpi ini, kalau kita kaya jadi wali kada, mati dalam keadaan kekayaannya, mati bertinggal banyak harta, jadi wali kada, tentu hisab ini akan terus berlanjut teliti oleh Allah. Nah, karena ini Syibli ini orangnya dulunya kaya, tapi akhirnya sidin tinggalkan kekayaan itu, sidin lari kepada Allah. Hisabnya pun di akhirat awal-awalnya sulit, tapi karena beliau akhirnya lari dari kekayaan, diberi rahmat oleh Allah sehingga selamat. Nah, jadi kita paham dari yang demikian bahwa andai kata ada orang yang terus-menerus dalam keadaan kekayaannya dan dia mati dalam kekayaannya tanpa ma'rifat kepada Allah, terus-menerus dia akan diteliti hisabnya oleh Allah. Maka siapa diteliti hisabnya oleh Allah itu udziba, dia pasti akan diazab. Ada hadis lain yang meriwayatkan halaka, manukisal hisab halaka, siapa yang diteliti perhitungannya di akhirat maka dia akan binasa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.